Makanya Arla sama Andy ngerasain kayak dingin-dingin embun gak sih? Gila. Mohon perhatian. Eits, sebelum nonton, subscribe dan nyalain loncengnya. Biar makin asik. Selamat nonton. Hai Sobat 21, gue Nanda. Sekarang gue seneng banget karena udah bareng sama cast dari film Petaka Gunung Gede. Apa kabar guys? Alhamdulillah. Baik ya. Boleh kenalan dong kalian sebagai apa nih di film Petaka Gunung Gede ini? Dari Andy dulu boleh. Oke, dari yang ini ya, yang paling ganteng di sini ya. Iya lah dong. Capek deh. Aku berperan sebagai Ale. Ale. Di film ini. Minuman dong bukan ya? Ale. Aduh. Oke. Lucu ya, mulai lucu ya kita ya. Iya. Boleh. Mulai santai ya, mulai santai ya. Kalau Arla gimana Arla? Aku di sini berperan sebagai Maya. Dunia? Maya. Dunia Maya. Bagus. Kalau Asal sebagai apa nih? Aku di sini berperan sebagai Ita. Ita. Ita di jalan ya? Ya, hati-hati dong. Emang ada podcast kan, ada komentator Jadi ya. kita harus serius deh. Gimana? Udah semakin deg-degan mendekati rilis film? Sangat. Basa-basi dulu ya. Sangat ya. Banget. Apalagi kemarin tuh kita habis dubbing beberapa scene, terus kita jadi ngelihat sekilas-sekilas adegan tuh makin nggak sabar gitu, kayak wah ini sudah semakin dekat ya ternyata. Berarti kalian belum nonton fullnya ya? Kita udah nonton rough cut-nya. Oke. Iya, Jadi mereka pick lock paginya, sorenya kita disuruh datang ke kantor buat nonton. Iya. Cuman emang masih bisa dibilang kayak mungkin 50-60% lah Iya. prosesnya. Jadi masih belum ngalir banget. Iya. Nah, makanya nanti penasaran banget nih hasilnya kayak gimana pas sudah rapi semuanya. Iya. Berarti kalian akan nonton di gala? Yes. Biar surprise gitu ya? Iya. Enggak juga ya? Ada alasan tertentu? Kemarin kita sebenarnya baru lihat yang baru dijahitnya gitu sih, belum kayak final. Iya. Final Nggak, cut cuman gimana. jujur ngelihat di situ tuh puas banget sih sama hasilnya. Puas banget. Apalagi mereka berdua ini aduh. Sangat Nanti kalau nonton tuh kayak sangat maksimal ya? bener, sangat maksimal. Mereka bermain dengan sangat apa ya? Ngelihatnya tuh enak banget. Kayak persahabatan mereka tuh kelihatan banget. Jadi ada kesan perasaan tersendiri setelah nonton yang dirasain gitu. No. Semoga nanti teman-teman juga pas nonton bisa ngerasain hal yang sama sih. Aku aja pemainnya loh. Aku yang main di film ini, aku yang udah tahu ceritanya dari kayak awal gimana, sampai ya. habis. Setiap scene-nya, tapi aku nontonnya kayak masih kebawa banget. Bagus banget. Thank you Andy. Makasih Endoy. Enggak, kalian Tadi emang kamu dibayarin deserve. makan ya sama Arla ya? Nanti tadi nomor rekeningnya belum sekian. Itu nomor rekening. Depan kamera kita. Review dari pemainnya langsung ya. Wah, terima kasih Cinema 21. Silakan kalau mau untuk dimakan. cemilannya. Aku cinta Cinema 21. Oke, kita mulai serius ya ini? Iya, Iya, oke. iya, Serius, serius, serius. serius. Pertanyaan pertama dulu buat Asel. Emang benar kamu lahirnya pas azan? Tapi bener loh. Bener. Benar. Ya namanya aku Nama Azana. Azana Syaliha. Aku lahir pas azan asar. Oh bener azan asar? Beneran azan asar. Jadi tuh kalau kata orang-orang yang ngasih nama stage name aku, Asyal itu tuh bahasa Inggris dari Asyal gitu. Oh, oke. Untung auranya nggak maghrib ya. Allah, auranya nggak tuh. Asar kan masih terang. Asal masih terang ya. Kebanyakan sunset, auranya aura sunset. Jadi tuh auranya kayak adem, sejuk, mendekati sunset gitu. Asik. Bisa. Iya. Makanya Arla sama Andy ngerasain kayak dingin-dingin embun gak sih? Gila. Ini. Bisa. Embun aja. nggak tuh? Kan ini Jikonya Asal Iya, kan? bener banget. Dia tuh di JKT ada namanya Jiko. Jiko itu bahasa Jepang yang perkenalan. Oh. Jadi kayak ada yang kayak perkenalan pakai kalimat-kalimat gitu loh. Nah kalau gue tuh, aku datang bagaikan embun pagi yang menyajikan suasana hati gitu. Anjay. Baru tahu. Fun fact, Apa? ini baru atau gue udah cerita ya? Yang mana? Adik sepupu gue itu ternyata apa sih kalau bahasa JKT-nya bias. Oshi. Enggak, lu belum cerita, boy. Belum sih, belum cerita. Demi apa sih? Oke, dia sempat cerita, terus dia pas tahu aku syuting sama lu, kayak, aku syuting sama kamu, langsung kayak
kamu Kara syuting sama Asya. Gila. Kayak iya, nanti aku mau nonton lah kayaknya film yang lain nggak pernah ditonton yang Kara sama Asya aja ditonton. Alhamdulillah ya berarti. Bisa ya. kembali ke filmnya? Berarti, tapi kan berarti menambah satu penonton. Iya. Menambah satu penonton. Oh iya. Satu penonton lumayan doi. Gara-gara ini sepupu ini dia nggak pernah nonton. Tapi satu orang nggak ada 100.000 gara-gara dia sama Asya. Bukan, ini karena sepupu nontonnya harus minimal 5 kali kan. Karena sepupu. Oke, makasih Gitu. ya. 5 kali. Ya karena keluarga. Yang pertama nobar di premiere, yang kedua nobar sama Arla, yang Nobar ketiga sama nobar sama Aselnya, Asel. iya. Oh, nanti Yang sama keempat keluarga nobar besar sama juga, semua keluarga member besar. JKT48. Waduh, itu bukan kendang saya lagi tuh kebetulan. Udah bukan ini ya, Kak, balik ke Balik ke film. film. Jadi JKT terlalu dalam ya ini. Iya. Lore-nya too Iya, deep. iya. Nah, kalau kita ngomongin langsung filmnya ya. Nah, di trailer itu kan ini langsung serius-serius banget. Gak apa ya, langsung serius ya? Iya, nggak Enggak apa-apa. apa-apa, Kak. Kita filmnya serius kok. Coba aja tanya serius ke kita. Kita bisa jawab serius atau enggak, itu keren banget Malah jadi berarti. bercanda ya? Heeh. Di film kan, di trailernya kan ada di awal Kak Maya ini nyeritain kan kalau dia bilang kalau misalnya sebenarnya apa yang diceritain di YouTube-nya dan lain-lain itu belum full Iya. dan akan terungkap di film ini. Yes. Sebanyak apa sih yang akan lebih dibuka di film ini? Sebenarnya bukan seberapa banyak tapi seberapa penting informasi yang akan dikeluarkan. Betul. Yang kita pun pas awal kayaknya beberapa kali pas reading tuh pas kita tahu ini mau beneran hasil kenapanya diceritain itu aman nggak nih buat kita keluarkan Iya. secara publik karena takutnya bakal efeknya kayak gimana, tapi katanya sih aman. Udah aman. Jadi kita percaya sama Yang punya cerita yang asli punya ya? cerita aslinya, sama juga sama tim-tim di kantor sama Pak Parwes kayak dan Mbak Upi dan Iya. Bang Kinoy. Tapi jujur setelah tahu cerita aslinya dari Kamaya yang nggak dimunculin di podcast, itu lumayan mind blowing juga sih. Mind blowing dan heartbreaking. Kayak Iya. banyak cerita-cerita yang Aduh. diceritain Teh Maya yang gak diceritain di podcast yang ternyata kayak ini tuh bener-bener sedih banget. ini tuh bener-bener sedih banget dan Sedih ini tuh banget. sebenarnya semuanya tuh ada hubungannya gitu loh. Iya. Apalagi yang di film ini ternyata semuanya yang di podcast yang belum keungkap ternyata ada hubungannya dan semakin make sense kenapa hal di podcast itu bisa terjadi. Ya. Tuh. Oh, jadi sebenarnya yang diceritain sama Kak Maya itu ya 70% dari realitanya gitu? Iya. Atau Ya, malah bisa lah. Bisa dibilang 70%. 70%. Sebenarnya yang diceritain di podcast itu udah hampir semua, tapi setelah kita tahu alasan besarnya yang akan ada di film nanti, Iya. itu menjadi yang di podcast tuh menjadi make sense gitu. Iya. Oh, iya masuk akal. ada sih. background yang sebenarnya Iya. nggak sempat diceritain Iya, bener, di bener, podcast bener, itu ya? bener. Karena kalau kebanyakan komentar-komentar dari orang-orang yang nonton podcastnya itu mereka tuh masih penasaran yang ini kenapa sih, masih banyak yang janggal. Jadi intinya semua pertanyaan-pertanyaan itu akan dijawab di film. Di film kita. Iya. ini. Gitu. Berarti kalau kalian ngikutin ceritanya wajib nonton ini karena Betul. penasarannya pasti terungkap lah di film ini ya. Terbayarkan di film Terbayarkan di film ini. Oke. Secara proses, kalian itu pertama kali dikasih skenario full atau bertemu dulu sama Kak Maya dan orang-orang asli dari film ini? Kita dikasih skenario. Aku sih dikasih skenario dulu. Sama-sama. Kita ketemu Teteh di Terima kasih. selama proses reading. Justru pas udah proses reading yang berjalan, Oke. baru kita dipertemukan sama Teteh di Terima kasih. terima kasih di tempat reading. Terus baru kita di situ kayak ngobrol-ngobrol sedikit, Teteh cerita sedikit. Terus abis itu sore itu ada Kejadian ya? kejadian. Ada kejadian apa tuh? Adalah Kak? Banyak kejadian. Banyak banget Banyak itu. banget kejadian kita di sini. Iya. Sumpah lagi. Apa misalnya salah satu yang kalian inget lah? ada yang mampir lah pokoknya ke Ada yang aku. mampir Oh, sama yang katanya almarhumah? Iya, Bukan? ya gitu deh. Aku sih lupa-lupa inget ya. Kayak Iya. rasanya kayak Oh, kamu dimasukin? ya Apa gitu. cuman gimana? Aku sebenarnya takut sih buat cerita lagi tuh kayak aku masih Iya, iya. agak belum berani cerita fullnya ya. Cuman bener yang aku cerita waktu itu pas di preskon aku Iya. emang sempet dikenalan lah ya, Kenalan ya, bukan iya. dimasukin ya, kayak sempet kenalan lah ya. Cuman karena di situ aku rasanya kayak pingsan ya. Aku masih kayak kadang ngelihat-lihat ada orang sekitar tapi aku lupa bener-bener full kejadiannya gimana. Tapi yang aku ingat aku tuh lagi reading, lagi itu pertama kali kita semua all cast ketemu Teh Maya. Terus lagi di briefing juga sama Bang Kinoy, direktur kita.
terus aku tiba-tiba pusing pala aku. Aku lagi sehat walafiat, tiba-tiba pusing, dan aku tuh udah pusing dari awal aku kegiatan. Jadi sebelumnya kita sempat foto prep dulu kan ya. Jadi tuh aku udah pusing, pandangan aku udah kabur. Terus pas lagi reading, aku ngeliat-liat sini, aku bengong. Terus aku Pingsan. bentulin pala aku ke meja. Sudah dari situ aku ingat badan aku udah capek. Terus tangan aku kayak kesetrum, terus aku cuma kayak istighfar. Fullnya dan kronologi gimana, aku nggak berani ceritain sih, karena takutnya privacy, karena aku nggak tahu juga pada saat itu aku ngomong apa aja. Tapi emang kita tuh di syutingnya itu juga karena kita di tempat lokasi aslinya tuh banyak mungkin bukan kejadian sih, emang hawa-hawanya aja kadang-kadang ada yang bikin lebih mencekam, bisa mengganggu proses syuting lah ya. Oke. Lebih ke mengganggu proses syuting. Sebenarnya emang masuk akal karena kan gunung itu terkenal dengan cerita-cerita mistis ya. Jadi Iya. semua orang tuh emang kayak, oh gunung nih emang tempatnya nih. Alam gitu ya. Apalagi kita syuting, apalagi syutingnya horor. Apalagi kisah nyata. Apalagi di tempat tempat aslinya. Di tempat aslinya. Aslinya, bener-bener. Bisa kebayang dong, Iya. kira-kira ini kita nih beneran bukan cuman persiapan fisik Iya. untuk syuting, kita ini beneran kayak siap-siap mental nih. Mental juga. Kita di atas, kita udah harus siap loh, kemungkinan apa aja yang bakal terjadi, Iya. kita udah harus siap gitu. Enaknya yang cowok-cowok dapat persiapan fisik ya? Iya. Kita apa ya? Kita mental enggak. Fisik enggak, kita mah. Sebenarnya tidak ada, tapi karena aku kan mungkin udah sering naik gunung, aku udah tahu medannya. Tapi udah pernah naik gunung ini juga? Aku naik gunung gede udah 2 kali. Jadi udah pas pernah. yang syuting ini yang ketiga gitu. Jadi aku ngasih tahu anak-anak kan kayak ini lebih baik kita persiapan fisik nih, kayak misalnya mungkin jogging Iya. atau kalau yang nge-gym gitu. Cuman ya memang ada yang dijalanin, ada yang Ada enggak. Nah, dan hasilnya pun juga kelihatan pas naik gunung kan, ada yang tiba-tiba udah nyampe atas, ada yang muntah-muntah, ada yang berangkat pagi nyampenya menjelang sore gitu, ya ada aja gitu. Iya. Kan. Jadi ya, Kalau tapi boleh itu serunya tahu sih. yang muter-muter siapa ya? kita jangan spill. Jangan Kasihan. spill. Biarin kalau Pokoknya lagi ada salah promo satu ya. orang. Aku ada di sini Kasihan ya, tapi sobat kita. ada. Pokoknya ada Tunggu salah dia satu- ada promo dulu deh. Tapi kebanggaannya aku sama Asya lagi itu tidak ada persiapan fisik, tidak Tapi ada aman, persiapan rambut. mental. Kita justru cepet ya itu Kita cepet. Mereka berdua top banget. Baru Bahkan- pertama kali kan? Iya. Berapa kali? Bahkan aku sama Arla sempat tidur kayak 2 atau 3 jam, terus rombongan yang muntah-muntah itu baru datang semua, harus kayak Iya. itu baru datang. Tapi mereka emang gokil sih. Semangatnya luar biasa nih buat naik Nah, kita gunung. naiknya bareng juga. Iya. Karena mungkin sehari-hari Ala sama Asal ini kali lumayan aktivitasnya tinggi juga, jadi Enggak juga ya? Kalau Enggak lagi juga. nggak beraktivitas, aku tipe orang yang nggak mau keluar mager ya. kamar. Mageran. Nggak usah keluar rumah, keluar kamar. Sebenarnya lebih ke ambis sih. Kita Iya. ambis banget mau nyampe Surken gitu. Kayak soalnya selama berapa jam itu pemandangan kita kan cuma akar pohon apa. Terus kayak pas udah mulai tinggi kita baru ngeliat kayak wah gila, bagus banget sih. Jadi kita ambisnya di situ Iya. karena kita belum pernah. Tapi emang, aduh bagus banget. Tapi treknya cukup berat nggak sih? Wah, Berat. Berat kan hitungannya buat Berat. pemula gitu. Berat. Nggak tahu sih, nggak pernah ada Nggak perbandingan. pernah Nggak sih. ada perbandingan. Nah ini kan anak gunung nih. gimana Doy? Berat. Agun. Termasuk berat banget. Agung. Jadi memang sebenarnya gini, Gunung Gede itu memang trek untuk pemula. Karena kenapa bisa dibilang seperti itu? Karena yang treknya itu nggak terlalu jauh. Jarak Oke. dari bawah Satu ke atasnya pos, itu nggak pos. terlalu jauh sebenarnya. Cuman memang ada 2 jalur, ada jalur Putri, ada jalur Cibodas. Kalau jalur Putri ini memang lebih terjal, tapi dia lebih cepat sampainya. Kalau Cibodas ini lebih muter, lebih lama. Nah, perbedaannya setiap gunung itu kan punya karakternya masing-masing. Nah, Gunung Gede versi lewat jalurnya kita, Gunung Putri itu lewat Gunung jalur Putri. Putri itu sebenarnya termasuk dibilang berat banget loh. Dibilang berat banget. Wish. Cuman nih emang kalian yang cewek-cewek ini keren sih. Enggak, karena emang mendaknya juga dengan perasaan yang senang, Iya, happy, benar, dibawa happy. enjoy. Gitu ya. Terus positif pikirannya gitu kan. Pikiran positif itu pengaruh banget. Ini jadi tutorial naik gunung kok. Iya. Lanjut. Lalu bawa apa ya Kak? Tapi kita juga syuting itu kita lewat 2 jalur, tadi kan sempat ditanya. Iya. Iya. Jadi kita ada dua fase. Dua Benar. Batch dua batch, Iya, benar. dua fase. Jadi di minggu terakhir syuting itu kita itu 3 hari, ada 3 hari kita lewat jalur Cibodas. Dan itu kita sembari mendaki, sembari syuting.
Oke. Jadi kita lagi mendaki, berhenti, syuting, terus lanjut lagi. Tapi itu cuman sampai Telaga Biru. Di situ kita nginep 2 malam 3 hari. Setelah itu kita turun sehari istirahat, baru kita lewat jalur yang Putri beda. buat ke Surken sama ke puncak. Habis itu kita melintas. Sambil syuting juga. Sambil syuting Sambil juga. syuting juga. Capek ya? Sangat. Dinilai Bayangin aja capek. capek ya? Iya, makanya salah satu pertanyaannya Bang Kinoy pas aku diajakin ini tuh, lo pernah naik gunung nggak sih? Nggak sih Bang, tapi emang udah lama mau. Tapi ya belum pernah aja, belum ada kesempatan. Tapi kalian nggak jadi kayak nyari apa kayak gitu, nanya-nanya buat persiapan naik gunungnya gitu? Nah ini yang ditanya-tanya. Oh, tadi. Ada JJ juga kan. Ada JJ, Jeremy sama Andy tuh 2 orang yang selalu kita naik gangguin. Oh sama Iqbal juga. Sama Iqbal, tuh orang-orang yang sering digangguin tuh sama kita-kita. Kayak nanya tentang alat-alat atau mereka yang bawaannya lebih banyak. Jadi Iya. sangat direpotkan lah mereka bertiga. Yang bawain barang kalian mereka ya? Porter dong, masa ada porter. Tapi Kasian juga. tapi kita itu pun kita bertujuh juga ada bawa, kayak Andy bawa banyak logistik. Kalau logistik. aku nggak pakai porter, aku memang bawa peralatan aku sendiri, kayak alat masak. Jadi kita walaupun memang kita niatnya syuting, tapi berasanya nih kayak beneran camping. Kayak bener camping banget, beneran. kayak Aku sama camping, woy. Iqbal, salah satu karakter sih namanya Iqbal, kita udah niatin, oke kita naik gunung tapi kita ngejar senang-senangnya juga, ngejar kebersamaannya juga. Jadi ya udah kita beneran bawa panci, beneran bawa kompor, Tenda. logistik pun. Iya Enggak beneran dong. naik. Lo tenda bawa? Enggak. Flysheet yang dibawa flysheet. Flysheet buat penutupnya tenda gitu. Penutupnya tenda. Jadi ya beneran seru banget. Tapi memang jadi lebih berat aja karena kita kan prepare buat semuanya ya. Iya. Bawa makanannya juga kayak seplastik gede gitu, kayak oke, kita mikir buat beberapa hari ke depan ini semua buat anak-anak gitu. Buat kita masak di atas, kita pesta makanan gitu. Seru. Di atas kamu dipanggil ayah ya? Papa ya? Papa, Aku nih di geng kita bertujuh nih, aku jadi papanya. Papa gitu. Farah jadi aku anak mamahnya. pertama. Anak pertama, anak kedua Eh, siapa? aku anak bontot, sorry. Dia anak bontot, Anak anak bontot. pertama, nggak ada anak pertama, Nggak ada kita anak-anak semuanya. pertama. Semuanya anak-anak. Kembar ya kalian semua ya? Semuanya anak kembar. Karena memang Pokoknya pas- semua kembar kecuali aku bontot lah. Iya, karena pas ngecamp di gunung tuh kita ada porsi-porsinya. Hari pertama aku yang masak, terus hari oke. kedua aku lagi tetap tapi sama Arla. Terus waktu itu pas kita udah pendakian yang kedua yang di Surya Kencana, Ashel yang masak. Iya. Di Kandang Surken Badak. Di kandang badak. Enggak. Surken gua sama Arla, Iya. beda yang di terakhir. Iya, Ashel sendiri. Jadi kita tuh kayak punya gantian yang masak gitu, bagian yang tim masaknya. Seru lah. Pokoknya tau lah ya yang tim makan aja siapa ya yang dari tadi namanya nggak Iya, disebutin nggak itu ada tim makan namanya ya ini ya. Iya itu tim makan lah mereka itulah. Bisa Tapi jadi jadi- request mereka. Suka banget. Jadi malah kalian jadi bonding juga ya di situ ya? Bonding banget. banget. Sampai pulang ke Jakarta pun tetap aja aku yang masakin. Oh iya. Ngumpulnya di rumah. Kumpulnya semua ke rumah, dimasakin tetap sama aku. Kemarin sering ngumpul juga kan kita setelah pulang. Setelah syuting ya? Iya. Iya syuting lah sering ngumpul juga. Nanti Gala bawa masakan apa? Bawa nugget kita kalau nggak salah Saya sama mau nugget, sama mie mie instan, biar vibes campingnya dapat nanti di Gala Premier. Gala Premier ya. Oke. Nah, apa nih yang kalian rasakan pertama kali? Karena kan pertama kali naik gunung kan. Kalau Indi kan udah expert ya. Iya. Apa akhirnya pengalaman yang pertama kali? Oh ternyata naik gunung gini. Karena kan penasaran juga kan kalian naik gunung gimana? Menurut aku ya intinya naik gunung tuh nggak ada di kota gitu. Hal yang nggak mungkin kita temuin di kota. Kayak aku Tapi jawaban Gak salah. nggak expect sih. It's okay. That's a good answer. itu bener banget. Kayak karena tiap hari aku tuh nge-mall. Terus kayak tiba-tiba ada semingguan yang aku lihat alam. Iya. Terus ada yang jualan itu paling semangka sama pisang goreng sama bakwan gitu kan. Terus aku kayak wow gila sih naik gunung tuh aku ngerasanya edik karena olahraga tapi bener-bener ada titik finishnya. Jadi aku ngerasa kayak olahraga yang ada titik finishnya. Misalnya udah capek, betis sakit, apa sakit badan pegel-pegel tapi pemandangannya tuh worth it gitu sama capek kita itu. Jadi aku ngerasa naik gunung seperti olahraga yang ada titik finishnya. Kalau Arla gimana? Mungkin kalau buat aku ngerasa aku tuh lama banget mau naik gunung. Emang udah jadi mimpi dan doanya udah lama banget. Mungkin ada setahun lebih. Terus pernah setahun lebih itu aku kebangun tengah-tengah malam random banget tiba-tiba kepikiran, aduh mau naik gunung nih.
Jadi ini tuh udah kayak emang dream come true. Iya. Jadi tuh sepanjang pendakian tuh kayak senyum full, senyum bahagia banget. Gitu ya, Le? Iya. Gitu. Oh my god. Chill. Terus full senyum lah pokoknya, very happy. Dan iya sama kayak tiap kali kita berhenti di pos mana tuh ada semangka, ada pisang goreng. Mungkin ada karena bakwan. dan entah kenapa mungkin karena bersyukur juga kali ya kita jalan capek. Jadi kalau ketemu makanan tuh kayak wah enak banget ini kayak the best thing I've ever tasted gitu. Tuh. Terus Terasa semangka lebih enak ya gorengan di gunung kan? iya. Iya. Chips melempem aja gitu masih kita makan. Kayak Iya. menurut aku tuh semua makanan di gunung jadi enak. Iya. Nugget dingin, Nugget sayurannya dingin. udah keras itu jadi enak. Itu Terus kayak bikin kita tambah bersyukur Terus gitu. ada kecoa lewat disangka kurma. Enggak ada. Enggak. Puasa. Enggak. Jokes puasa nanti aja itu dong. Laporannya itu ya. Lebih ke situ ya. Tapi pas kamu baca dan ditawarin film ini pun salah satu alasan buat nerima karena naik gunung juga atau gimana? Ada karena naik gunungnya, juga karena aku udah berapa kali kerja sama Star Vision dan emang trust banget dengan PH Star Vision, dan juga sama Bang Kinoy. Aku udah pernah kerja sekali sama Bang Kinoy, terus emang ya udah mau aja kerja lagi sama Bang Kinoy, ngeliat skripnya ditulis sama Mbak Upi juga, terus ditambah kayak ya udah ini udah ada 3 nama yang wah oke banget nih, Star Vision, Bang Kinoy, Mbak Upi. Ceritanya pun menarik. Terus syuting di gunung nih kayaknya. Your Asik dream. nih. Tapi emang pertama kali aku baca skenarionya aku nangis loh. Oh ya? Nangis. Aku nangis. Emang sedih banget sempet. Karena tadinya aku bukan sebagai Maya. Oh gitu. Sempet Ditawarinnya beda? aku ditawarin itu bukan Maya. Jadi aku baca skripnya terus aku ngebaca beberapa dialog. Di salah satu scene favorit aku juga sebenarnya di hasilnya sekarang. Terus aku baca satu dialog itu terus tiba-tiba nangis dan gak berhenti nangis sampai baca di akhir skenarionya langsung oh oke, I think this is gonna be special deh. Kayak panggilan buat Iya, nggak tahu hasilnya bakal kayak gimana, nggak tahu prosesnya bakal kayak gimana, cuman emang udah berasa aja kayak ini kayaknya bakal jadi project yang spesial deh. Amin. Jadi amin, semoga penonton banyak juga faktornya nanti gitu ya. merasakan itu juga ya. Jadi tiba-tiba pesimis ya dia. Please. Tapi kalau Asa sama Andy apa alasannya? Akhirnya oke deh, kayaknya menarik nih. Kalau Buat aku join sih gitu. gara-gara aku kan pendatang baru ya di sini, dan aku tuh pengen nyoba banyak genre film gitu, dan kebetulan horor itu salah satu yang aku mau banget dari awal aku ditawarin syuting. Aku mau banget kalau misalnya ada horor, kayak aku bakal ambil kalau misalnya horor. Dan alhamdulillahnya horor pertama yang ditawarin ke aku udah ditulis, disutradarai, dan dipegang sama PH yang salah satu impian aku juga. Jadi Bang Kinoy, Mbak Upi, terus Star Vision itu salah satu tempat atau orang yang aku pengen kerja sama bareng. Dan dengan cerita yang lumayan orang banyak tahu, jujur aku pasti kayak mikir ini ekspektasinya bakal gede sih dari penonton-penonton yang 15 juta Udah tahu nonton ya. itu. Pasti ini ekspektasi yang sangat tinggi banget, dan aku jujur aku suka kalau misalnya orang ngasih ekspektasi ke aku, tanda itu aku harus kerja lebih keras dari biasanya gitu. Bukan jadi beban, malah kayak semangat, motivasi buat Iya, ini ada ya. bebannya sih, bebannya juga banyak banget, tapi menurut aku beban dan usaha keras aku ke depannya bakal seimbang gitu, insya Allah ya. Oke, kalau Andy apa? Sebenarnya kurang lebih sama kayak Arla. Tapi mungkin ada beberapa poin-poin ya. Kayak dari dulu aku pengen banget kerja sama bareng Mas Kinoy, Bang Kinoy. Dari dulu aku sering lihat karya-karya dia dan aku suka. Bahkan aku sempet beberapa kali ngomong sama dia ketika ada kesempatan ketemu di acara gitu, kayak Bang Kinoy, ayo dong, pengen banget nih kerja sama bareng sama Bang Kinoy gitu. Alhamdulillah tiba-tiba dapet tawaran di film Petaka Gunung Gede ini, dan ditambah ada naik gunungnya. Jadi aku ngerasa kayak wah ini pengalaman yang seru banget nih syuting sambil naik gunung. Kebetulan aku juga anaknya alam banget. Kayak apapun yang berhubungan sama alam pasti ada aku di situ gitu. Aku suka banget. Terus Star Vision ini juga dari PH-nya, aku udah beberapa film sama Star Vision dan aku selalu ngerasa puas sama dari mulai proses praproduksi, produksi, sampai distribusinya, sampai kayak pokoknya ngerasa dimanja banget, ngerasa di-treat dengan baik banget, dan memang sesuai sama yang aku bayangin. Syuting di Petaka Gunung Gede ini beneran pengalaman yang seru banget sih.
dari semua orang yang aku temuin di dalam produksinya, kayak mulai dari divisi cast, kru, semuanya tuh bisa bekerja sama dengan kompak, dengan suportif, saling backup satu sama lain. Apalagi kan ini di gunung ya, bukan kayak kita syuting di tempat biasa gitu. Kalau emang kita kerjasamanya nggak baik, nggak akan mungkin film kita bisa selesai sih, gitu menurut aku. Walaupun sebenarnya film lain juga sama, tapi ini karena lebih ada Jelas. beban Medannya, naik iya, ada ya. beban naik gunung. Naik gunung tuh susah banget loh, susah banget. Kita untuk naik ke gunung, misalnya trip biasa nih, pendakian itu susah banget. Apalagi ditambah kita syuting, syuting kita harus bawa alat gede-gede, bawa lampu, bawa kamera. Dan kebetulan kita mengajak ratusan porter, jadi warga-warga lokal. Kita ratusan jumlahnya? 150 kurang lebih. Kita support mereka juga, support pekerjaan mereka dengan mengajak warga-warga lokal, terutama pekerjaannya sebagai porter untuk bantu kita syuting di atas, gitu. Keren-keren. Jadi ya seru banget sih. Seru Shout out to our porters. Iya, terima kasih Jadi tuh buat memberdayakan porter-porter. warga lokal Keren-keren sana gitu juga. Benar. Betul. Dan mereka juga seneng. Mereka Iya. benar-benar kerjanya tuh dengan senang hati. Dan Betul. porter-porter Karena luar sana pengalaman yang baru juga buat mereka. Iya, benar, kayak langsung belum naik pernah semua, ada syuting ratusan, film di gunung yang gunung gede gitu. Gunung gede. Beneran Apalagi gunung horor. ya, bukan yang Dan mereka justru ngerasa nge-welcome kita banget, gara-gara itu kan emang daerah mereka. Terus ya itu such a honor lah bagi mereka kalau misalnya kita bisa syuting dan mereka menjadi porter di film ini gitu. Iya. Dan kita pun pas lagi proses pendakian itu jadi ngerasa senang banget, kayak bisa kita selalu diajak ngobrol. Iya, bener-bener jadi bisa ngobrol. lucunya, Kayak turis ditanya-tanyain ya. lucunya nih memang kita nih well prepared banget syutingnya, termasuk ketika kita mendaki. Jadi dari awal kita mau mendaki, kita kan ngumpul dulu di base camp. Kita tuh udah dikasih P3K sendiri buat kita kalau ada apa-apa di jalan. Terus di sepanjang trek pendakian itu, di setiap pos-posnya kita udah disediain gorengan, disediain minum. Jadi terus by the way, saking prepare-nya, setiap pemain itu ada PIC-nya loh. Bener-bener satu orang satu. PIC untuk guide. Oke. Jadi mereka beneran se-prepare itu buat kita gitu. Senang banget. Jadi kalian juga nggak ngerasa khawatir walaupun treknya Iya. berat. Jadi kayak oke, AA yang ini nemenin Asya, AA yang ini nemenin Arla, nemenin Andy gitu. Lucu Jadi banget. kalau kita kepisah-pisah pun di trek kan kita nggak selamanya bertujuh gitu Iya, sih, iya. selama pendakian. Kalau kita kepisah-pisah pun itu kita masih tahu kayak oh ini kita harus kemana, Betul. lewat jalur mana nih yang kayaknya paling enak gitu. Lebih ke apa ya? Ngejagain lah, Iya, ngejagain iya kita gitu. Apalagi buat kayak Arla dan Asel yang pertama kali kan jadi Iya. Terbantu banget. Terbantu banget, Betul. bersyukur Betul. banget. Oke. Nah, kalau kita balik ke soal filmnya dulu nih, karakter kalian nih. Kalau buat Arla sendiri, kamu ngerasa deket nggak sih sama karakter Maya? Karena kan Maya ini kayaknya kalau yang aku lihat di trailer tuh kayak protektif gitu kan. Iya. Terus kamu kan anak pertama ya kalau nggak salah. Aku anak sulung. Kamu anak sulung kan. Terus kamu kan katanya juga anaknya yang jagain juga. Iya. Nyayangin juga. Cukup deket nggak sih sama karakternya? Ada deketnya tapi juga sempet di awal-awal itu ngerasa justru kesusahan banget. Ini salah satu karakter yang aku ngerasa susah banget buat masuk ke kepala Maya karena ada orang aslinya. Jadi harus respect itu juga, tapi juga harus membawa ini seperti karakter. Kan kita kalau di proses reading itu kalau ngebangun karakter itu biasanya dari nol kan. Kalau ini kan ada orangnya, ada sosoknya, tapi aku harus masuk ke mentalnya dia. Itu sempet kesusahan banget. Tapi lama-lama karena proses perjalanannya Maya di cerita ini tuh juga ada proses pendewasaannya Maya juga dengan mungkin di awal dia nggak terlalu berani atau terlalu bisa menjadi sosok yang protektif sampai akhirnya di akhir filmnya itu dia sudah menjadi yang lebih berani dan lebih berinisiatif untuk melakukan sesuatu, apalagi apapun yang berhubungan sama Ita. Jadi ada proses pencarian itu kayaknya proses pencarian Arla untuk Maya itu selama syuting itu masih berlangsung sebenarnya. Ya, sempat ada beberapa titik kayak Arla udah kayak ini nggak bisa ngapain sini, aku nggak tahu. Sampai akhirnya ngobrol sama Teteh pas di lokasi. Untungnya di hari itu dia datang sebelum scene yang berat. Terus aku ngeliat dia di set, terus akhirnya kayak aduh Teh aku nggak bisa, aku nggak kuat. Enggak, kamu bisa kok.
kan kamu kan di sini tuh dipilih karena ada alasannya, bukan kebetulan ini kamu gitu. Akhirnya setelah itu jadi ngobrol panjang banget sama Teteh. Akhirnya bisa nemuin dikit-dikit. Dan juga enaknya tuh Teh Maya tuh sangat involved. Jadi dia tuh sering banget ada di lokasi, ada di set. Jadi itu buat Arla itu aduh bersyukur banget. Thank you Teteh selalu datang walaupun aku yakin ini bukan hal yang gampang buat dia. Harus jadi ke remind lagi sama apa yang dia alami. Bahkan di gunung pun dia ikut. Dan itu sempat jadi hal yang dikhawatirkan juga, kayak ini aman gak ya? Takutnya jadi ngerasain hal yang gak enak, tapi gila Teteh kuat banget orangnya, aman. Terus Teteh juga orangnya kuat banget, jadi bisa mengawasi kita dengan baik, biar ceritanya juga sesuai ekspektasinya dia. Tapi secara proses ngedesain karakter si Maya ini ada yang ditambahin nggak sih? Apakah benar-benar di sini dibikin semirip mungkin sama Maya, dan bagaimana dia merespon berbagai kejadian yang ada di film ini gitu? Bang Kinoy sih maunya semirip mungkin. Jadi Arla tuh orangnya tuh tipikal lebih ekspresif, lebih ngeluarin kalau apapun yang terjadi itu, misalnya kalau teriak ya teriak, kalau marah ya marah. Bang Kinoy itu sering banget ngingetin aku di lokasi, kayak apapun yang kamu rasain itu tarik ke dalam, lebih dalam lagi. Jadi karena Maya itu nahan ya, ekspresinya itu sangat minim, kecil. Jadi itu sering banget aku diingetin sama Bang Kinoy. Untungnya juga dapat sutradara yang sedetail Bang Kinoy. Jadi kalau ada sesuatu yang kurang pas pasti dibenerin. Dengan waktu persiapan kita yang juga bisa dibilang cukup singkat, itu ngebantu banget. Tapi ada, kalau dari Arlanya sendiri, hal pertama yang Arla sadarin sama Teh Maya itu, dia tuh kalau lagi ngerasa ada sesuatu yang bikin dia gak nyaman atau dia lagi kisah, itu pasti dia duduknya kayak gini. Terus dia pasti main pakai, dia tangannya itu pasti main pakai jari gitu, buat tenangin diri sendiri. Jadi ada beberapa scene yang Arla berusaha masukin itu dikit-dikit biar kayak ada ya ini Maya nih, bukan Arla. Buat membedakan aja. Cuma nggak tahu kalau kebaca atau enggak. Nanti kita akan tonton. Kalau kata ini sih oke ya. Indah banget. Kalau kata Andy sih nanti ditransfer sama Arla. Waduh. Pengen juga punya sahabat, kayak pengen punya persahabatan kayak Maya sama Ita versi cowok gitu loh. Kamu nggak punya? Aku punya sahabat, cuma kan nggak mungkin kayak menye-menye gitu. Nggak mungkin dong. Kita gini. Lucu banget tapi bener. Nah ini nih fun fact. Takut deh. Fun fact. Dari awal aku ngeliat mereka dipertemukan nih berdua nih. Aku langsung bilang kayak kalian lucu banget gitu. Kalian cocok banget berdua. Kayak beneran sahabat yang lama. Maya sama Ita tuh kayak pas banget gitu. Karena ngeliatnya lucu banget gitu mereka berdua. Terus mereka juga kayaknya nyambung banget sefrekuensi. Bahkan pulpennya aja samaan ketika datang ke tempat reading. Karena dikasih sama tim produksi gitu. Enggak. Kita kaget banget. Pulpen sama highlighter kita itu Mereknya sama, warnanya beda. Warnanya beda, tapi dua-duanya pulpen itu yang special edition. Iya, jadi yang pulpen gemoy-gemoy gitu. Pulpen itu ngeluarin banyak edition, tapi kita bener-bener yang special editionnya sama, tapi beda hewan. Oke. Aku yang panda sushi. Aku yang mana ya? Lupa deh. Pokoknya kita fotoin kita kayak lucu. Binatangnya dong, oke. Iya kayak gitu. Terus ternyata bener. Pas syuting aku perhatiin ini beneran nih kayaknya cocok banget, lucu. Terus pas kita preview juga ternyata bahkan melebihi ekspektasi aku sih. Yang aku lihat dari dari mulai proses reading sampai syuting sampai pas lihat previewnya kayak keren banget. Kamu aku lihat kayak sutradaranya ya. Iya, jadi gini ya. Impersonate Bang Kinoy. Kalau kata aku sih ya, aku suka banget ya sama anak-anak ini ya, anak-anak muda yang banget. Sorry Bang Kinoy. Gila, aktor. Cut. Nggak gitu. Cut. Nah, jadi Bang Kinoy itu selalu atau aku nggak tahu ya alasan dia melakukan ini apa, tapi setiap dia take, setiap cut pasti dia tepuk tangan. Dan itu suka banget kita Iya, sebenarnya. jadi kita berasa diapresiasi aja. Love you Bang Kinoy. Jadi ada karakternya juga ya. Bener, setuju. Tapi kalian tuh pertama kali main barengan apa enggak? Iya,
Iya. Pertama kali Semuanya, dan belum sama pernah. Semuanya pertama Nggak, kali. kalau Arla sama ini sendiri? Iya, Kalau sama Asyik ini kita pertama kali Pertama kali kenal. kenal sini. Dulu. kita tuh cuman Kayak know each other aja kita gitu cuma loh. know each other. Kan Asyil pernah kerja sama papaku. Papanya, Om Jadi Buceng. sempet kita berapa kali pas premier atau lagi acara apa terus papasan Say hi. Barengan lagi. Kita nyambung ya otaknya. Kompak. Terus dipertemukan lagi di ruang casting. Iya. Dan itu pertama kali di ruang casting kita itu ngobrol yang bener-bener ngobrol panjang. Nyambung aja, langsung nyambung. Jadi kita pernah ketemu di premier. Terus beberapa minggu sebelum aku di casting Petaka Gunung Gede, aku sempat ketemu Anla lagi nonton Musikal, teater. iya. Teater musical, iyalah. Iya. After a long time kita nggak ketemu, terus beberapa minggu sebelum aku ditawarin Petaka Gunung Gede, aku tiba-tiba ketemu Anla. Iya. Kayak out of nowhere tiba-tiba di crowded itu ada Anla. Dan kita tuh bener-bener cuma lewat doang, cuma kayak, Carla, terus kayak, karena manggilnya masih Kak. Masih Kak. Karena manggilnya masih Kak. Masih Carla, Terus, betul. oke, siapa tuh kayak gitu-gitu, cuma kayak, oke bye. Terus Hai, terus kayak bener-bener itu rame banget. Terus rame banget. Hai. Terus tiba-tiba disatuin nama Anla. Iya. Itu Lucu banget Oh, ya. sekarang Kita udah nggak baru panggil Kak inget. ya? Udah nggak sopan. Kak, udah. Iya. Udah Anla akrab. Kak Endi. Iya, lu ketemu gue Dulu Kak Endi dulu. Enggak. Pakai Kak Endi. Oh iya. Wallahi. Waduh. Kak Endi dulu. Berasa tua kan? Kak Emang Endi. tua kan? Oh tua, saya kan asli 35. Badannya Om-om aja. ya. 35 only? Berarti kayak Oh my God. ini adalah takdir yang mempertemukan kalian ya. Mungkin. Mungkin. I feel like it is. Kayak Ada ada unsurnya. koneksinya gitu ternyata. Mungkin karena Maya dan Ita spot itu juga kali ya. Iya. Nah, tapi kalau Asal sendiri ngerasa ini nggak sih apa namanya beban nggak sih? Kan balik lagi ya, kalian memerankan orang yang asli, Benar. orang tahu ceritanya seperti apa gitu. Terus gimana kamu akhirnya buat bisa masuk ke karakter itu? Terus kalau yang ngomongin tadi sempat kenalan sama almarhumah, sebenarnya almarhumah tuh kayak oke, gue setuju lo yang mainin gue gitu, atau gimana sih, ada nggak sih kayak gitu ya? Jadi tuh pas awal aku tuh ini by the way kedua kalinya aku meranin karakter yang udah nggak ada gitu. Tapi kalau yang ini agak beda karena hal yang strange bagi aku gitu, hal yang tidak terjadi di dunia nyata, jarang gitu ya, kayak ngeliat orang kesurupan. Aku hampir nggak pernah kayak cuma pernah sekali pas kecil, itu udah lama banget. Jadi menurut aku hal-hal kayak gini bener-bener strange di aku. Pertama kali aku ngulik karakter yang emang nggak pernah aku lihat di kehidupan nyata. Dan aku bersyukurnya di saat kayak aku lagi ngerasa aduh kayak bakal beban banget, bakal susah jadi Ita, apalagi Ita kan almarhumah Ita kan udah nggak ada gitu ya. Aku nggak tahu, aku mau ngulik cuma bisa ngulik dari podcast sama dari skenario. Yang aku tahu Ita ya dari skenario dan dari podcast aja. Tapi alhamdulillah ada Teh Maya. Bener kata Arla, Teh Maya tuh bener-bener ngebantu banyak banget. Karena aku bisa langsung nanya langsung ke Teh Maya kayak, Teh, Aita tuh orangnya gimana sih? Terus dulu dia sedekat apa sama Teteh? Terus dia kalau misalnya lagi marah atau kayak pas lagi bengong dia gimana? Terus akhirnya dijelasin, iya Ita tuh orangnya ceria. Terus apa yang dia mau tuh kayak harus keturutan gitu, dan dia berambisi kuat. Terus tuh anaknya juga kalau ngomong nyablak, seru. Pokoknya kayak emang rock and roll banget deh almarhumah Ita ini. Terus pas aku lagi ada Sapa itu, aku sempet takut sebenarnya. Aku hampir kayak, aduh ini apa aku ditolak ya? Kayak ngerti nggak sih? Apa nggak suka ya sebenarnya diperanin ya? Apa takut gitu, kayak apa karena akunya juga takut, dalam diri aku yang takut. Terus yang kayak aku ngerasa pada saat itu karena diri aku takut, jadi karena Kak Itanya ini nih agak menolak. Aku awalnya ngira kayak gitu. Energinya jadi iya, gitu energinya ya? jadi kayak berbenturan kan. Tapi alhamdulillah setelah mulai ditenangin, pas aku lagi masih takut, aku ditenangin, dibilang kalau enggak, it's okay. Dibilang tadi emang mau kenalan aja. Emang biasanya suka nitip Al-Fatihah gitu-gitu sih. Jadinya aku nggak terlalu takut. Soalnya aku tuh sebenarnya awalnya di hari yang sama aku tuh baru bilang sama Allah kayak,
kok gue kayak nolak gitu ya, kayak gue nggak percaya deh segala macem. Jedar kan kayak udah langsung dikasih lihat gitu ya. Mungkin buat ngebangun belief kamu soal apa yang terjadi dan mungkin ini ya, kali ya. karena aku sempet nolak banget, kayak aku nggak pengen ini ada gitu, kayak ngerti nggak sih? Aku nggak pengen, aku takut, sebenarnya aku juga takut kalau misalnya akan terjadi kayak gini, terjadi beneran. Tapi setelah itu aku jadi udah nggak denial lagi dan udah mulai enjoy karakter, iya, karena aku ngerasa aku di sini udah izin, aku udah kirim Al-Fatihah, dan jadi aku semoga diizinkan gitu ya untuk sekedar memainkan karakter ini dan menghidupkan karakter ini di film. Tapi yang paling susah apa buat bisa jadi Ita? Menurut aku kesurupan sih, karena aku jujur awalnya masih kayak kesurupan tuh apa sih, kayak gimana sih, aku nggak pernah lihat dan aku nggak tahu kesurupan itu tuh seperti apa yang dirasakan orang kesurupan, dan aku harus memerankan adegan kesurupan berkali-kali kan, capek banget di film tuh. Kalau dilihat dari trailer emang kelihatan banget aku nih keluar masuk ya. Iya. Tapi setelah karena aku udah tahu rasanya, kayak aku ngerasain kayak ada listrik di tubuh aku, jadi aku tuh pas syuting ngerasa oh begini rasanya. Karena aku ngerasa aku paling takut ngejalanin adegan kesurupan itu karena berat-berat kan, lumayan berat. Dan di situ aku ngerasa kayak oh ini yang dirasa Ita pada saat naik gunung. Jadi pas lagi naik gunung, aku pas kemasukan acting, aku jadi tahu rasanya gimana. Jadi kebayang, mungkin tuh ngebantu kamu jadi tahu emosinya kayak gimana kali ya? Ya mungkin ya, tapi ya gitu deh. Coba, maksudnya malah sebenarnya almarhumah mau ngebantuin kamu sebenarnya kali. Sebenarnya. Iya gitu. Tapi kalau kamu bilang beda-beda yang masuk, berarti penyesuaian kesurupan juga beda-beda dong? Iya. Wow. Banget. Susah banget. Banget. Justru di situ tuh kayak aku kayaknya kalau misalnya bisa dibilang aku nggak meranin dari Ita doang di sini. Iya. Aku meranin jadi banyak. Siapa aja? Banyak lah ya. Siapanya aja adalah, penasaran kan? Nanti langsung nonton aja. Tapi emang Ashel tuh di sini tuh dengan waktu persiapan yang lebih singkat banget, bukan singkat doang, singkat banget. Bisa melakukan adegan-adegan yang ada di scenes yang ada di film-film ini. Itu keren banget, and she did it beautifully, so beautifully. Gila, aduh gila. Kemarin tuh aku dubbing itu sampai nangis. Nggak pernah aku dubbing nangis, ini nangis Allah dibilang katanya Atla sampai nangis loh lihat adegan ini. Sampai aku sempat minta break sama Bang Kino, ya Bang, aku minta break bentar ya, ini aku nggak kuat dulu, aku minta istirahat bentar. Akhirnya diistirahatin dulu, ada 10-15 menit buat aku nenangin diri dulu. Saking parahnya aku nangisnya pas lagi dubbing doang. Bisa dilihat kan sedalam apa chemistry mereka dan hasilnya. Kita tuh bisa nangis kapan aja, masa kayak kita bisa nge-feel sedih itu kapan aja semau kita, ngerti nggak sih lah? Kayak Allah, kayak Maya, kita gitu bisa gitu kapan aja. Padahal lagi sini kayak happy, kayak lagi ada sini naik motor, terus yang gitu, kita tuh bisa yang kayak gitu, gitu, nggak tahu kenapa. Dan itu kita tuh pas di scene itu, it's not just us though, bukan cuma kita doang. Tim penyutradaran kita, Astrada kita pun aja ngerasain itu. Kak Ima, first AD kita tuh ngomong, pas kita ngelakuin scene yang motor itu, kita tuh diputerin lagu Sahabat Sejatinya Sheryl Seven buat dapetin moodnya. Nah, jadi pas mereka playback adegannya, itu sambil mereka dengerin lagu itu, Kak Ima cerita, aku tuh nonton kalian di motor sambil puter lagu itu nangis. Kayak, Kak, aduh, tapi kita juga jadi emosional banget. Bener-bener. Mungkin karena kalian tahu journey-nya kali ya. Iya. Misi Maya dan Ita ini kayak gimana? Apalagi dengan lirik-liriknya. Iya. Sahabat Sejati itu jadi, aduh, kan belakangnya itu apa? Tak usah kita pikirkan ujung perjalanan ini. Kayak, iya emang aku gak mau pikirkan ujung perjalanan ini. Dan itu pasti ya hari-hari like day 2, day 3. Iya. Hari kedua, hari ketiga. Hari ketiga. Gimana kalau nonton filmnya ya? Nah itulah. Silahkan ditonton guys. Silakan. Berarti guys. ini nggak cuma ngasih horor Enggak aja, tapi kayak drama dan dramanya persahabatan kalian. Betul. Ita dan Maya kan? Ini it's a movie about friendship. Kalau kata Bang Kino, horornya itu peristiwanya. Sebenarnya kisah persahabatan. Nah kalau ke Andy nih, kan kamu ceritanya sebagai temen kakaknya Maya ya? Teman kakaknya Maya. Ale ya? Iya. Nah, kamu tuh jadi saksi kan berarti
Betul. di peristiwa yang akhirnya Maya dan Ita alamin. Kamu sempet ngobrol juga sama orang aslinya atau Kebetulan gimana? enggak, kalau Ale tuh enggak. Memang Ale itu Tapi ada orang aslinya? Ada. Aslinya ada orangnya, cuman nggak tahu ya. Mungkin ada alasan tersendiri atau apa. Jadi memang aku nggak riset ke karakter Ale aslinya gitu. Cuman memang kita kan ada acting coach juga, ada Bang Kinoy juga. Jadi ya menurut aku udah cukup sih dari aku. Misal kalau aku punya kesulitan apapun, aku bisa nanya ke mereka berdua gitu bisa. Dan aku kadang nanya ke Kamaya juga, kayak Kak ini aslinya Ale tuh gimana sih gitu. Dijelasin lah seperti ini, seperti ini, seperti ini. Dan kalau di film tuh karakter Ale tuh sebenarnya sangat positif. Dia tuh yang kayak mau menjaga teman-temannya, karena dia juga ketua tim, ketua gengnya lah gitu, ibaratnya geng pendakian. Jadi dia yang harus make sure kalau semuanya itu harus baik-baik aja, berangkat harus aman dan pulang sampai rumah juga selamat gitu. Dan Ale ini orangnya juga termasuk yang paham tentang hal-hal mistis sebenarnya. Oke. Cuman yang prinsip Ale dan mungkin prinsip banyak orang juga kayak kalau ada hal yang aneh-aneh itu nggak usah dibahas. Oh gitu, oke. Ya kan sih, kayak kalau dibahas nanti takutnya Jadi malah makin kepikiran, parah segala gitu. macem ya. Cuman lama-kelamaan kok yang dialamin justru makin parah. Jadi akhirnya ya disitulah keresahannya juga ada, tapi di satu sisi dia harus berusaha untuk positif biar teman-temannya juga nggak kebawa energi yang negatif. Gitu. Tapi ada momen cukup sulit untuk kamu bisa ada, karena maksudnya kamu nggak kebayang misalnya gitu sama ini harusnya Ale menempatkan dirinya kayak gimana nih gitu. Enggak Saat sih, gini, nggak ada. alhamdulillah aku merasa dilancarkan aja sih proses, karena kita bertujuh ini kan punya karakternya masing-masing ya. Jadi dari awal memang kayak oh Ale pakemannya ini segini nih, porsinya segini nih. Oh jadi menurut aku oh ya udah jelas banget gitu porsi dia semana, apa yang harus dia lakuin, dan ideologi karakternya pun juga jelas. Jadi kayak alhamdulillah sih aku ngerasa lancar aja sih. Mungkin kesulitannya untuk menyikapi peristiwa-peristiwanya aja sih. Kayak panik gitu kan. Tapi di satu sisi aku harus berusaha untuk tenang juga dan harus kayak menjaga situasi tetap tenang dan aman gitu. Paling kayak gitu aja sih. Tapi kalau Andy sendiri orangnya mirip nggak sama si Ale? Nah, aku kan nggak bisa menilai diri sendiri ya. Coba tanyakan kepada teman-teman. Gimana, guys? Gimana lah? Kalau kata aku sih lumayan ya. Ada mirip-miripnya. Ada sih. Ada banget, mirip-miripnya, ada banget. mirip-miripnya. Ada mirip-miripnya. Ada banget. Ada banget. Dari apanya boleh tahu nggak? Dari muka aja. Mohon maaf. Dari pembawaan dirinya sih ada mirip-miripnya. Pembawaannya terus jiwa kepemimpinannya Iya, jiwa juga ada. kepemimpinannya. Andy tuh ada dewasa-dewasanya. Kadang-kadang itu terlalu dewasa untuk usianya. Iya. Gitu. Begitu. Jadi Gantian kan? kenapa sih? Emang tadi janjian kan? Nah, emang udah kita harus support. Iya, Support gila, saling support ya. Gimana sih? You don't support female friendship? Parah banget. Apa ya? Iya ya. Nah, jadi intinya Andy tuh ada dewasa-dewasanya. Dan itu juga kelihatan banget di Ale, dan apalagi pas di proses pendakian, karena Andy yang udah pernah ke Gunung Gede, udah berapa, 2 kali ya? Udah 2 kali ke Gunung Gede. Jadi dia ada sisi kayak leader yang kayak nanti jalur ini lebih enak, terus kayak mendingan lewat ini gitu. Jadi emang udah Ale vibes-nya tuh udah dapet banget pas udah masuk ke gunung. Gunung ya. Berarti ngebantu banget ya karena kamu anak gunung ya. Sebenarnya meranin Ale ini. Oh iya, jelas. Bahkan aku kadang suka ngasih small gesture atau kayak gerakan-gerakan atau kayak reaksi-reaksi kecil yang anak gunung banget gitu. Yang aku rasa kayak, kayaknya Andy kalau naik gunung bakalan kayak gini nih. Jadi kadang aku implementasikan ke Karakter Ale Ale juga gitu. Oh, oke. Menarik. Kenapa? Kenapa kita tahu? Nggak kayak gestur anak gunung apa? Geser. Mungkin gini lah. Jangan kalau di sini juga kayak, kita berhenti dulu ya depan sana gitu. Kayak hati-hati ya. Ini nih, anak gunung pemula emang kayak begini. Mereka sok tahu. Kalau udah sering naik gunung tuh pasti paham. Apa misalnya apa? Kan gue juga nggak tahu nih. Ya gitu kayak kita Kayak berhenti dulu di misalnya- sana gitu Kak. Jadi kadang aku suka ngasih tahu teman-teman juga kayak ada orang yang naik gunung tuh pakai koyo di hidung, ada yang sambil nyemilin madu, ada yang cara bawa tasnya beda, ada yang begini, ada yang begitu. Maksud aku
gitu, kayak gitu Oh, geser oke, oke, kecil. Oh, Terus kayak kalau jalan megang pohon kayak gitu. Jadi kadang kalau di gunung tuh kan kita nggak ada pegangan ya, nggak ada tumpuan gitu. Pegangannya kan agama cuma ya? iman yang kuat gitu kan. Gila. Jadi kadang bisa megang pohon kayak gitu. Gimana yang kuat Ya, gitu. mungkin itu hal-hal kecil yang nggak terlalu kelihatan, cuman aku berusaha ngasih itu gitu. karena ya buat meyakinkan kalau Ale juga Iya, anak gunung gitu kan. iya. Tadi kan si Ashel udah cerita nih kalau paling berat kesurupan lah ya. Tapi ada nggak sih momen di gunung yang menurut kalian jadi challenging juga? Tentu yang berhubungan dengan fisik sih. Iya. Kalau menurut aku, jadi ada kita dari pagi kita tuh udah naik ke puncak gunung dan posisinya dari puncak gunung itu kan kita mengarah turun ke bawah, tapi syutingnya kebalik. Iya. Syutingnya dari bawah ke atas. Jadi kita turun, pas take kita arahnya naik. Iya. Terus ntar Wah, cari capek banget. Jadi abis ada selesai bolak-baliknya. take, cari spot yang lain, kita mengarah turun lagi, tapi syutingnya naik. Jadi naik turun gitu. Iya. Nah, itu itu sih. Dan kebetulan kan kalau makin deket ke puncak makin terjal tuh. Iya. Betul. Jadi lumayan wow. Kadang kita udah kayak gini nih, kita udah geletak aja gini. Yuk take, oke. Bisa. Ada yang pakai ini bantuan oksigen. Bantuan oksigen Berdua. ada. Aku Kayak udah iya, ngap iya. nih di puncak gunung kayak udah pakai oksigen kalian. Siapa Iya. yang pakai ya? Kita. Lu. Kita sempat kayak tapi kita emang karena kita pembawaannya happy aja makanya kita lupa. Oh iya, Pokoknya kita tawarin kita kayak sama tim telco dan tim medis kita yang hebat semua. Mereka kayak ada yang mau pakai oksigen nggak? Terus cowoknya iya. Gimana? Gimana nggak khawatir? Nah kan, emang kalau di atas tuh oksigennya tipis kan, jadi otaknya tuh sirkulasi darah ke otaknya nggak lancar gitu. Itu dia udah geletak, udah geletak aja begini. Karena nggak sadar banget kan. Karena gue jawabnya gimana? I remember gue jawabnya gimana? Pokoknya gue ditawarin kan kayak, oh iya boleh deh. Jawabnya dengan nada yang masih kayak, oke semangat syuting, happy gitu. Cuman ya gitu ya tetap aja pakai oksigen karena kan emang lama-lama sesak juga kan, nggak bisa nafas dengan normal. Apalagi kalau kita bolak-balik terus. Sampai lupa ya Allah. Sumpah gue lupa. Itu hal yang nggak bakal dilupain sih, hal-hal kayak gitu. Asal lupa katanya. Coba Aku yang inget aku susuban doang. Kan megang pohon tuh iya, benar. susuban. Oh iya, pas turun ya. Pas ke kandang badak. Iya pas kita lagi turun, Wah, kita itu sempat berhenti. susuban sampai jempol nggak ada rasanya. Jadi Gede gitu si ininya. Kesusuban ini kayaknya- bambu. kayaknya- Oh jangan dong. Kayaknya pas lagi minta ini pas udah susuban deh. Enggak dong. Enggak. Di Tuh kan, puncak. masih bisa. Di puncak baru gue. Enggak, lupa banget. Jangan. Di puncak. Tunggu. Gue lupa banget. Jangan-jangan itu Gue bukan lupa. Ashel. Nih, lagi lupa. Udah enggak ya? Asbul. Enggak. Lupa. Gue teriak doang di puncak. Enggak karena yang kita Yang kita bertujuh teriak bertujuh Itu pegangan lucu tangan banget. terus teriak. Itu enggak gue inget karena abis gue langsung ke lu. Kayak Iya. gue juga deh gitu. Iya ya. Iya. Iya, Lu lagi- anggap aja gitu ya. Iya. Iya. Lu lagi geletak Anggap pokoknya. aja gitu. Lagi tiduran gitu. Tuh bahkan lo sampai inget detailnya gue ngapain, gue aja lupa Gue woy. gak inget dia ngegeletak tapi gue cuma inget setelah gue oksigen di oksigen. Udah gitu Iya. doang. Geletak. Ya namanya juga oksigen. Kalau kurang ngegeletak, kan. kalau nggak ngegeletak itu Iya. mungkin ini lagi dramatik aja ya. Itu mereka mau geletak di puncak gunung gitu. Buat ngejual. Enggak, tapi kan ini emang ngeri lah ngeliat. Iya. Oh iya, ngeliat- iya. Takutnya Oh, gini loh. wow. Banyak tuh orang yang kayak ngerasa kuat tapi tiba-tiba mereka tumbang. Iya sih. Kayak gitu kan? Iya. Carla. Iya. Nanti Ale, emang Ale. sih boleh kasih foto ya. Kalau hasil ada yang kelihatan pas lagi pakai oksigen biar dia ingat. Bukti ya. Bukti ya. Ada yang menarik lagi nih di film ini, katanya wujud makhluknya itu dibikin semirip mungkin sama apa yang dilihat Maya gitu. Yes. Itu true. Itu pas pertama dikasih tahu tuh sama salah satu produser kita Pamitu. Pamitu ngomong itu fun fact, buat kita itu nggak terlalu fun fact. It's not fun, it's not fun. It's a fact, it's not a fun fact. Serem banget, Just fun. serem banget. Dan itu wah gila. Karena biasanya sosok ini tuh kalau di film itu nggak kayak gitu bentukannya. Tapi kita itu bikin sosoknya tuh lebih sesuai apa yang dideskripsikan sama Teh Maya. ya. Dan wah tim make up kita Gila gokil sih, sih. tim special effect-nya Special keren effects-nya. banget. Tapi juga yang memerankan sosok itu Mas Bowo juga Strukturnya sangat mendukung Bener-bener, secara bener-bener. fisik dan juga dia sangat totalitas dalam beradegan. Setuju. Mau kita 14 derajat lagi menggigil, tetap aja dia totalitas. Terlihat Gas. tidak kedinginan ya. Terlihat tidak Iya. kedinginan karena nggak lucu kalau Iya, tiba-tiba benar. sosok
menyeramkan ini tiba-tiba kayak gini kan nggak lucu ya, nggak jadi horor ini. Tapi dia wah keren banget dengan baju dia yang sangat tipis. Iya, tipis Jadi, banget. Emang keren banget, tapi hasilnya menyeramkan banget. Tapi kalian sempet takut nggak? Di saat maksudnya ada adegan-adegan bareng itu, maksudnya kan kita seperti membuat karakter yang ada di Iya. situ kan. Kita tuh nggak baru Jadi tahu di kalau situ. itu sosoknya itu sama yang Iya. di tema itu pas udah selesai Oh, syuting. pas udah selesai syuting. Jadi pas kita ngelihat Mas Bowo in kostum pas lagi syuting cuman kayak wah iya serem banget, banget, creepy. banget, Cuman nggak dengan pemikiran yang oh ya mungkin ini mau dibedain aja sama film-film lain. Tapi pas tahu itu ternyata emang sesuai deskripsinya Teteh, itu langsung wah nggak jadi seru nih, langsung jadi agak tegang Serem ya. ngebayanginnya. Mungkin sengaja juga nggak dikasih tahu biar kalian nggak Jantungan mungkin di sana ya. mungkin. Kalau ini nggak takut dia. Hah? Coba Takut? Indi, Saya penakut loh. Asli, dia pernah Penakut. Asli penakut. Andy tuh pas kita lagi preview film Petaka Gunung Gede tuh teriaknya paling kenceng. Oh iya. Iya. Iya lagi. Gimana ya? Aku takut kalau ngelihatnya. Takut kalau ngelihat. Kalau ngerasain itu sih ya bisa. Masih Cuman cuek-cuek aja ya. Untungnya udah lama banget nggak ditampakin gitu. Aku ngelihat sosok-sosoknya itu emang takut sih. Apa tuh? Lanjutin lah. Lanjut. Ini bener-bener ya dia ya? Hah? Ya kan nggak ditampakin terus kayak Hai. Nggak ditampakin. Banget sih makanya. banget. Aku penasaran nih sama Asel. Penasaran mulu dari tadi Iya, sama aku. penasaran mulu ya. Kenapa ya? Kenapa nggak? Ya udah penasaran sama Andy nih. Bukan jadi ngambek. Malu. Ngawun ya. Jurnalisnya udah nggak mau kerja guys. Asli nggak mau nih. Menurut kamu, ketika kamu jadi member JKT, membantu kamu nggak sih untuk bisa akhirnya nemuin, oh aku suka acting nih gitu? Jujur ngebantu banget sih, karena kan kalau misalnya kita nyanyi, itu kan sama aja kita mengekspresikan sebuah lirik itu gimana biar tersampaikan ke yang nonton kan. Karena menurut aku JKT48 itu nggak cuma nyanyi, nari, dan fan service, tapi kita perform juga. Kita juga harus nunjukin penampilan stage kita gimana dari setiap rangkaian lagunya itu tuh tersampaikan kepada yang nonton. Dan itu tuh nggak cuma bisa sekedar kayak kita nyanyi sambil nari, tapi harus ada emosi, ekspresi, dan harus masukin bumbu actingnya juga kan ke dalam situ supaya orang yang nonton tuh tersampaikan dan mengerti makna dari lagu itu. Bahkan kayak ada lirik lagu JKT itu yang kayak sulit dimengerti, yang campur Inggris atau Jepang. Itu kan kadang orang, ini liriknya apa sih? Karena emang translation Jepang kan, kadang ada yang kayak gitu lagu JKT. Tapi walaupun lagunya campur 3 bahasa, kadang orang ngerti. Itu dari pembawaan stage presence kita. Dan menurut aku JKT tuh ngajarin acting yang dimaksud tuh dari situ, dari kita menyampaikan lagu lewat acting. Dan juga kadang tuh biasanya JKT setiap tahun kayak ada teater sketsa gitu sih, kayak cerita-cerita yang beradu acting juga di situ. Jadi lumayan ngebantu juga lumayan ngelatih banget, karena di JKT kan ada MC-nya juga. Jadi di teater JKT48 itu di jeda lagu ada MC-nya. Terus ada, kalau misalnya teater Ramadan tuh ada kayak cerita tentang sketsa gitu yang per episode. Terus ada les vokal juga, ada nari setiap hari. Terus juga pembawaan kita di panggung. Jadi emang JKT48 ngajarin banyak banget sih. Nggak cuma ke aku doang, tapi ke ex-member yang lain dan member yang dalam sana juga pasti ngerasain apa yang berarti aku kamu maksud. pas akhirnya terjun ke acting pun di film ini pun akhirnya kayak Merasa ada yang terbantu sih. ada bekal yang ke bawah Alhamdulillah, akhirnya iya, dipakai di sini alhamdulillah. gitu. Oke. Ketika kalian udah selesai baca skenarionya, tadi juga kayak Arla bilang kalau emosional lah segala macam. Tapi apa ya akhirnya perspektif yang kalian dapat yang baru ya setelah baca dan juga mainin film karakter film ini? Kalau misalnya aku jujur ngelihat sahabat sejati itu beneran ada sih. Iya. Apalagi kalau kata orang-orang tentang gunung, kalau misalnya naik gunung kelihatan sifat asli seorang sahabat. Dan itu tuh kelihatan di Maya dan Ita, seberapa kira Maya dan seberapa aslinya orang-orang di sana. Tapi mereka maksudnya tetap baik ya. Maksudnya kayak
Akri pun Iya. dia walaupun kelihatan di trailer marah-marah tapi itu juga sebenarnya dia care, dia kayak gitu karena care sama aku dan care sama teman-teman yang lain yang ikut capek juga. Jadi aku ngerasa persahabatan itu tuh yang setia benar adanya, apalagi setelah kita naik gunung ngeliat sifat asli orang itu benar adanya. Sifat baik dan buruk orang bakal kelihatan, tapi kita sebagai sahabat mau nerima itu atau enggak sebagai orang-orang terdekat. Kalau Arla apa? Kayaknya udah berapa kali diucapin bukan sama 1-2 orang juga. Kalau ini tuh kisah persahabatan. Itu sangat berasa, even dari skripnya pun. Dan saat kita menjalani adegannya, saat kita menjalani proses syutingnya, itu berasa betapa pentingnya kita persahabatan dan juga menerima segala kekurangan. Dan juga sacrifice, ini tuh banyak banget ada kisah pengorbanannya juga. Dan kelihatan di persahabatannya Maya dan Ita betapa Maya mau melakukan apapun untuk bikin Ita happy juga. Karena banyak banget poin-poin di sini yang Maya tuh sebenarnya udah kelihatan dia tuh udah capek, udah gitu. Tapi karena ini sesuatu yang dimaukan sama Ita, akhirnya Maya yang mengiyakan. Ya pokoknya di akhir-akhir proses syuting tuh yang Arla ngerasa sebagai Arla ya, itu kayaknya ini waktunya kalau pulang, kalau sama sahabat, sama temen itu jangan ada ragu-ragu lagi deh, udah rangkul sedekat-dekatnya. Jangan mau sampai terlepas kayak begini. Kayak jadi lebih kayak pengen ngejagain orang-orang Kayak lebih mau ngejagain yang orang-orang kamu yang tahu, terdekat. kamu sayang dan sayang sama kamu Iya. gitu ya. Oke. Kalau Andy apa? Nih, ini rangkumannya harus gong nih. Iya, harus Oke. paling bagus ya Doi. Pressure. Kurang lebih sama sih. Kayak film ini tentang friendship dan banyak hal-hal di film ini yang relatable juga, yang deket sama kehidupan sehari-hari juga gitu, tentang karakter-karakter orang di gunung tuh seperti apa, Oh iya sih. kelihatan semua. Dan mungkin nambahin sedikit, film ini kan adaptasi dari kisah nyata, kisah nyata dan diceritakan melalui podcast dari Kak Maya. Seneng banget faktanya kalau Kak Maya itu seneng sama hasil filmnya. Jadi menurut kita itu juga kebanggaan buat kita sendiri, apalagi sebagai pemain yang beneran garda terdepan lah gitu di film ini. Mungkin itu sih yang bisa aku tambahin. Karena nggak gampang juga sih untuk sebuah podcast diadaptasi jadi film, karena mediumnya sangat berbeda jauh. Iya. Jadi itu sih yang menurut aku bisa kita banggain lah. Iya. Oke, kalau gitu terima kasih guys untuk wawancara hari ini. Terima kasih, Kak. Semoga filmnya sukses. Amin. Boleh diingetin buat nonton Petaka Gunung Gede tanggal berapa di Cinema 21? Oke. Hai. Apa sih? Sobat 21. Hai Sobat 21. Hai Sobat 21, aku Andy Arfian. Aku Arlailani. Aku Azana Shell. Jangan Jangan lupa lupa saksikan Film Petaka Gunung Gede tanggal 6 Februari 2025 di XX1. Asik videonya? Jangan lupa like, subscribe, dan komen ya. Sampai jumpa di video selanjutnya.